Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial? Pernahkah kalian mendengar kata uang? Tentu pernah. Karena setiap hari kalian melakukan jual beli menggunakan uang. Apa fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, uang digunakan untuk interaksi perekonomian seperti jual beli atau dalam dunia perbankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa materi matematika yang menyangkut kehidupan sosial, terutama penggunaan mata uang dalam dunia perekonomian, dikenal dengan nama aritmatika sosial. Lalu, kenapa kita harus mempelajari aritmatika sosial? Karena aritmatika sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Dengan mempelajari aritmatika sosial, maka kalian akan mendapatkan manfaat dengan mengetahui apa itu keuntungan, kerugian, diskon, pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. Hari ini kita akan belajar tentang keuntungan, kerugian, impas, persentase keuntungan, dan kerugian. Keuntungan terjadi apabila harga jual atau pemasukan lebih besar dari harga beli atau pengeluaran. Kerugian terjadi apabila harga jualnya lebih kecil dari harga beli atau pengeluaran. Contoh, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4 juta 200. Pertanyaannya, Pak Dedi mengalami kerugian atau keuntungan? Berapakah persentasenya? Untuk mengetahui Pak Dedi mengalami kerugian atau keuntungan, kita tulis dulu. Harga belinya berapa? Yaitu 4 juta. Harga jualnya berapa? 4 juta 200. Kemudian karena harga jual lebih besar dari harga beli, maka dapat disimpulkan bahwa Pak Dedi mengalami keuntungan. Berapakah besarnya? 200.000. 200.000 dari mana? Dari 4 juta 200 dikurangi 4 juta. Itulah keuntungannya Pak Dedi. Kemudian untuk mencari persentase keuntungannya bagaimana? Untuk mencari persentase keuntungan menggunakan rumus PU sama dengan harga jual per harga beli dikalikan 100%. Atau bisa juga dengan untung per harga beli dikali 100%. Untungnya Pak Dedi tadi 200.000. Harga belinya 4 juta dikali 100%. 200.000 per 4 juta kali 100% sama dengan 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Biasakan apabila menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita, pada akhir jawaban tulis kesimpulan dari jawaban kalian menggunakan kalimat jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Yang kedua, kerugian. Contoh, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Sebelum menentukan persentase kerugian, kita tentukan dulu besarnya kerugian yang dialami oleh Pak Rudi.
kerugian atau R sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan 40 juta dikurangi 38 juta sama dengan 2 juta. Maka persentase kerugiannya yaitu kerugian dibagi harga beli dikali 100%. 2 juta per 40 juta dikalikan 100% sama dengan 5%. Jadi persentase kerugian yang dialami Pak Rudi 5%. Selain ada kerugian dan juga keuntungan, ada juga yang dinamakan impas, di mana harga jual sama dengan harga beli. Contohnya, Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Dari cerita Pak Sarto, tukang sate besar modal yang dikeluarkan adalah 700.000. Kemudian pemasukan yang didapatkan yaitu 10.000 dikali 70 porsi sate yang terjual. Maka pengeluaran terhadap pemasukan didapatkan 700.000 dikurangi 700.000 dari pemasukannya sama dengan 0. Karena pemasukan dan pengeluarannya sama, maka dalam kasus Pak Sarto ini disebut impas atau balik modal. Jadi tidak ada untung maupun rugi. Nah, tugas kalian yang pertama ini tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas. Yang kedua, sampai nomor 4 ini ada soal cerita. Kalian tentukan dalam setiap masalah ini mengalami kerugian ataukah keuntungan. Kemudian hitung persentasenya. Tulis soal sekaligus jawaban di buku tulis kalian. Jangan lupa beri nama, kelas, dan nomor absen lalu kirim melalui Google Classroom. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.